Assalamualaikum teman-teman MSS. Berjumpa dengan saya Manda dari Rooftop Masjid Suciati Saliman di program pertama kita semua, yaitu Tanya Ustadz Fatur. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari yang sangat cerah ini dengan Ustadz Fatur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar sangat baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sudah beberapa hari lalu kita menghimpun seluruh pertanyaan teman-teman MSS Ustadz yang sudah terkumpul di Instagram @masjidsuciati_saliman. Dan pertanyaannya banyak sekali Ustadz, dan alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan ini untuk bisa menjawab setidaknya beberapa pertanyaan dulu Ustadz. Ya. Gitu. Ini ada yang bertanya nih Ustadz. Apakah jodoh itu pilihan Allah atau kita juga bisa memilih? Sudut pandang dari Al-Quran atau dari Islam seperti apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya. Ini Masya Allah, pertanyaan pembuka dengan tema seputar jodoh. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Kita tahu jodoh dalam bahasa Indonesia itu berarti pasangan atau kecocokan, dan juga menjadi keyakinan kita umat Islam bahwa seluruh makhluk itu diciptakan secara berpasang-pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Menjadi keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk itu secara berpasang-pasangan. Dan begitu juga kita manusia, insya Allah seluruhnya itu disiapkan jodohnya, disiapkan pasangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya apakah disiapkan oleh Allah atau kita boleh memilih, kan seperti itu. Dan juga kita meyakini bahwa tentu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kudrah Allah, atas iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak terjadi dan tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan pernah terjadi. Begitu juga tetapi menjadi keyakinan kita pula bahwa manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar, untuk mengusahakan segala sesuatu. Kita diberikan potensi akal, diberikan potensi panca indera oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar. Dan bisa jadi jodoh kita baru ada, baru datang kepada kita setelah kita mengikhtiarkannya. Jadi jawabannya boleh kita memilih jodoh kita, tapi dengan sepenuh hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pilihan kita sesuai dengan pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika kita berdoa bahwa pilihan kita sejalan dengan pilihan Allah, itu mudah-mudahan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin yang Allah Maha mengetahui, ilmunya Allah tak terbatas, mengetahui sejak azali, tidak pernah tidak mengetahui sedetik pun. Dan Allah mengetahui masa depan kita, akhir hayat kita, jodoh kita. Dan kita memohon kepada Allah dipilihkan jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi dengan ikhtiar kita memilih jodoh yang sambil berdoa yang juga terbaik menurut Allah, itulah datang jodoh kita. Jadi ikhtiarkan, boleh kita memilih karena kita diberikan potensi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap berkeyakinan bahwa seluruhnya adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semoga menjawab ya. Tanyaannya tak seputar jodoh ya, Masya Allah. Tapi memang ini topik yang ternyata sangat-sangat banyak ditanya Ustadz oleh teman-teman gitu. Dan berarti memang sebetulnya pilihan kita tuh bisa jadi juga bertemu dengan pilihan Allah juga ya Ustadz, ketika kita berusaha dan berikhtiar gitu. Jadi tetap semangat teman-teman. Tetap semangat, kita ikhtiar di jalan-jalan kebaikan. Mudah-mudahan pas jalan kebaikan itu kita bertemu jodoh kita.
Amin, amin. Lalu ini mungkin masih agak sedikit relate juga dengan pertanyaan sebelumnya Ustadz. Berkali-kali lupain mantan, berkali-kali juga dipertemukan kembali. Apa iya memang jodoh, Us? Seperti apa itu, Ustadz? Masya Allah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kedua juga seputar yang hampir sama ya. Ini jangan-jangan diarahkan oleh tim media ini juga agar semuanya bertanya tentang jodoh ya. Iya, kita tahu tadi jodoh pilih adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga boleh berikhtiar dan juga tentang mantan. Iya. Bisa yes, bisa no. Ini pertanyaan yang jawabannya tidak hitam putih tentu saja ya. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tapi kita bisa melihat dari tanda-tanda ya. Mungkin salah satu ciri kita berjodoh adalah ketika kita ada kemantapan hati. Terus juga ketika salah satu cirinya berjodoh adalah ketika hati kita bergetar ketika bertemu dengannya, terus juga kita dimudahkan jalannya untuk membina rumah tangga. Itu salah satu ciri kalau kita berjodoh. Nah, bisa jadi iya itu adalah jodoh kita karena entah kenapa padahal rumah kita berjauhan, terus tempat kerja, tempat aktivitas kita juga berjauhan. Kok sering sekali dalam kesempatan yang tidak direncanakan kita berjumpa. Bisa jadi iya, tapi tidak kita kepoin Instagramnya, Instastory. Oh ini dia lagi di sini, lalu kita pura-pura koinsiden ketemu di sana. Padahal kepo ya, tapi terus ternyata ketemu gitu. Oh itu cenderung no itu. Ya, itu tadi kembali lagi menjadi keyakinan kita wa kullu muyassarun lima khuliqalah. Kita akan dimudahkan mendapatkan hal-hal yang menjadi takdir kita. Jadi kalau sudah menjadi takdir kita, terkadang tidak kita perjuangkan dengan sangat gitu. Itu bisa menjadi takdir kita, menjadi dekat dengan kita. Atau juga sebaliknya, sudah sangat kita ikhtiarkan, siang malam kita perjuangkan, ternyata tidak dekat-dekat, bisa jadi itu bukan jodoh kita. Itu. Dan juga kita biasanya mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita akan dipertemukan dengan hal-hal yang kita niatkan memang. Dan jawabannya tadi tidak bisa yes no question, tapi bisa jadi iya ketika tadi beberapa ciri-ciri jodoh itu ternyata dekat dengan kejadian yang tadi ditanyakan. Ya, semoga menjawab ya. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang tidak mudah ini. Semoga yang ketiga tidak seputar jodoh lagi ini. Iya, karena berarti memang tidak bisa mutlak ya yes or no gitu, itu semua karena kehendak Allah, kita berikhtiar gitu. Itu tadi ya highlightnya adalah ketika itu dimudahkan, mudah-mudahan itu juga menjadi takdir yang baik juga untuk kita. Iya, betul, gitu. Betul. Lalu pertanyaan berikutnya mungkin nih sedikit berbeda gitu. Ada yang bertanya nih, Ustadz, bagaimana mahabbah jika dikaji dalam sudut pandang tauhid? Sepertinya ini pengikut ngaji tauhid Ustadz Fatur ini. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mahabbah dalam kacamata tauhid itu saja menjadi keyakinan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena ini konsepnya mahabbah ya. Kalau kita baca detail, teliti tentang ayat ini, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau saja kalian tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Setelah mengikuti aku apa?
yuhibbukumullah. Kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita lihat strukturnya, ayat ini diawali dengan cinta, lalu ditutup dengan cinta. Jadi agama ini agama cinta, Islam ini agama cinta. Tapi sayangnya hari ini banyak sekali kita lebih senang mengangkat bendera perbedaan daripada bendera persamaan, daripada bendera cinta. Dan mahabbah itu esensi daripada agama ini sendiri. Seperti Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan tidak ada agama ini kalau tidak ada cinta. La dina liman la hubbalah. Jadi tidak ada agama kalau di dalamnya tidak ada cinta. Seorang Ibnu Arabi mengatakan agama saya adalah agama cinta. Jadi cinta ini tidak bisa dilepaskan daripada kebertuhanan kita. Dan juga seorang Sufi agung Robi'ah Al-Adawiyah, kita tahu sangat populer sekali dalam tradisi tasawuf. Beliau sang penggagas doktrin cinta ya, atau mahabbah. Beliau sempat mengatakan saya beribadah tidak karena surga, tidak karena neraka. Kalau ibadah hanya ingin surga, ingin kubakar surga. Kalau ibadah karena takut akan neraka, aku ingin siram neraka, ingin dipadamkan. Beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mencintai Allah, mencintai makhluk, mencintai siapa saja, mencintai alam, mencintai seluruh tumbuhan, hewan, semuanya kita cintai. Dalam hadis sahih dikatakan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak sah keberimanan kita kalau kita tidak bisa mencintai sesuatu untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai sesuatu tersebut untuk diri kita. Artinya aspek yang sangat fundamental dalam keberagamaan kita. Ketika kita sudah mencintai manusia, mencintai perbedaan, mencintai makhluk lainnya, dan sudah pasti kita bisa dengan tulus ikhlas mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahabbah kita akan termanifestasikan dengan kecintaan kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bohong kalau kita mencintai Allah tapi kita menyakiti makhluknya, membenci manusia, menyakiti manusia sampai menghina manusia atau makhluk lainnya. Kita ngomong cinta kepada Allah tapi kita merusak alam, menyakiti hewan dan tumbuhan. Jadi esensi agama ini adalah cinta. Allahu a'lam bishawab. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab. Pertanyaannya Masya Allah berat semuanya. Tapi luar biasa, alhamdulillah teman-teman responnya begitu luar biasa Ustadz Fatur gitu. Dan yaitu Islam itu juga penuh dengan cinta ya Ustadz gitu. Jadi memang mungkin kurang lebih kayaknya temanya tuh mendekati soal cinta-cinta juga sih. Baik kalau gitu, terima kasih Ustadz Fatur sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, dan semoga sebagian sudah mewakili dari pertanyaan teman-teman yang lain. Dan tetap nantikan episode Tanya Ustadz Fatur berikutnya, dan jangan lupa untuk bergabung nanti di update story Instagram @masjidsuciatisaliman untuk bisa menanyakan langsung, dan juga nanti bisa hadir langsung juga di rooftop Masjid Suciati Saliman untuk bertanya langsung tentunya kepada Ustadz Fatur. Baik, terima kasih sudah menonton Tanya Ustadz Fatur. Berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.